Penggiat media sosial Denny Siregar mengungkapkan banyak yang terperangkap berita clickbait terkait perpres minuman keras atau miras. Dia menyebut kondisi itu pun diperparah oleh kubu partai PKS yang disebutnya sebagai tukang kipas. Ini berita tersebar dengan cepat sekali dan dilahap oleh mereka yang tidak mau baca gambar utuh dari sebuah berita dan seperti biasa ya, mencaci maki pemerintah. Dan situasi biasanya diperparah oleh tukang kipas seperti dari PKS yang selalu overreaktif terhadap kebijakan pemerintah. Pokoknya, apa saja kebijakan pemerintah, tolak dulu. Masalah penjelasan belakangan, gak usah dijelasin juga gak apa-apa. Yang penting berani tampil beda. Nah, pertanyaannya, benarkah Jokowi melegalkan minuman keras? Saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol, saya nyatakan dicabut. Tetapi intinya tidak mungkin beres kita akan menghalalkan, tidak mungkin kita akan berubah hukum yang sudah tersoreng di dalam Al-Quran bahwa hukumnya meras, yang jualan, yang membawa, yang bekerja, bahkan yang melegalkan tentunya yang terlibat di dalamnya adalah haram. Pada para pemimpin untuk lebih bijaksana dan arif untuk melihat dampak-dampak ke depan ya, yang kita semua tahu kalau ini diberlakukan itu dampak damage rusaknya itu luar biasa. Padahal sebenarnya bukan dilegalkan, tetapi pemerintah mengatur jenis industri minuman keras ini supaya tidak liar dan rawan selundupan. Selama ini, untuk minuman keras, Indonesia selalu mengimpor dari luar. Tahu berapa pendapatan negara dari cukai peredaran miras impor di Indonesia? Jangan kaget ya, nilainya 3,36 triliun rupiah. Kalau saya, kemudian apa urusannya saya kemudian harus memberikan menegur atau melarang teman-teman lain di luar Islam itu tentang kebiasaan atau ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya dengan kearifan lokal kemudian mengkonsumsi yang namanya minuman beralkohol. Kan itu logikanya. Itu loh yang kita bicarakan ini. Makanya tadi saya kasih contoh seperti di Manado itu ada cap tikus, bukan sebulan 2 bulan itu Bapak. Itu sudah berpuluh-puluh tahun ada di sana menjadi bagian daripada satu kebudayaan di dalam kegiatan-kegiatan ritual. Penggiat media sosial Denny Siregar mengungkapkan banyak yang terperangkap berita clickbait terkait perpres minuman keras atau miras. Dia menyebut kondisi itu pun diperparah oleh kubu partai PKS yang disebutnya sebagai tukang kipas. Banyak yang tidak membaca gambar ini secara utuh, ujar Denny Siregar dalam tayangan Cokro TV. Dia pun menyebutkan situasi ramainya media sosial yang memprotes perpres miras tersebut salah satunya diperparah oleh PKS yang selalu memilih menolak kebijakan pemerintah. Denny pun ikut menjelaskan detail perpres miras tersebut. Menurutnya, perpres yang mengatur tentang miras itu justru membatasi alur investasi minuman keras di Indonesia agar industri tersebut tidak liar dan miras menjadi rawan diselundupkan. Selama ini menurut dia pabrik miras banyak di sejumlah daerah. Dia mencontohkan 3 pabrik miras yang saat ini telah beroperasi sebelum perpres tersebut berlaku. 3 pabrik itu antara lain PT Multi Bintang, Delta Jakarta, dan Bali High. Bahkan Delta Jakarta ini di Pemprov DKI punya saham 26%, kata Denny. Dia pun mengungkapkan dari sejumlah pabrik miras yang ada di Indonesia, negara ini mengekspor miras dengan nilai 5 miliar rupiah per tahunnya, dengan pertumbuhan hingga 12% per tahun. Dia menjelaskan selama ini banyak wisatawan luar negeri yang datang ke Bali, misalnya mencari miras buatan lokal. Mereka juga mencari minuman keras impor karena bagi mereka minuman keras itu adalah hiburan. Karena itulah pemerintah kini lewat perpres tersebut membatasi industri miras cuma diizinkan untuk 4 provinsi yang didominasi oleh non-muslim, seperti NTT, Sulut, Bali, dan Papua. Itu pun Jokowi tidak memaksa keempat daerah ini, cuma memberikan izin dan tetap tergantung gubernur di daerahnya jika menyetujui sesuai kearifan lokal daerah supaya daerah berkembang dan menyerap tenaga kerja, katanya. Perpres bidang usaha penanaman modal ini untuk diketahui. Aturan yang ramai dibahas tersebut adalah terkait peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang telah ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo.
Dalam aturan tersebut, Jokowi kembali membuka bidang usaha yang sebelumnya masuk daftar negatif investasi atau DNI. Salah satunya yaitu membuka kembali investasi minuman beralkohol atau minuman keras dan minuman alkohol yang terbuat dari anggur. Untuk diketahui, sebenarnya telah ada perusahaan yang berinvestasi di Indonesia yaitu PT Delta Jakarta Tbk, yang mana sebagian sahamnya milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk yang memproduksi bir Heineken. Banyak penolakan dari masyarakat terkait pembukaan investasi minuman keras, namun terdapat persyaratan yang harus dipenuhi pelaku usaha yang ingin membuka usaha miras. Adapun berikut persyaratan pelaku usaha yang ingin berinvestasi industri miras yang dikutip oleh Sora.com dari Perpres tersebut. Yang pertama, pelaku usaha hanya bisa berinvestasi di 4 daerah provinsi, yaitu di Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua. Yang kedua, pelaku usaha juga harus memperhatikan budaya dan kearifan setempat. Yang ketiga, penanaman modal di luar huruf A dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur. Penanaman modal asing hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada usaha besar dengan nilai investasi lebih dari 10 miliar di luar nilai tanah dan bangunan. Yang keempat, memiliki jaringan distribusi dan tempat khusus. Perpres soal miras menjadi polemik di negeri ini walaupun niat baik Presiden sebenarnya cukuplah baik. Dengan begini, maka satu persatu musuh-musuh Jokowi muncul ke permukaan. Perpres nomor 10 tahun 2021 soal bidang usaha penanaman modal membuat Novel Bamukmin buka suara. Wakil Sekjen DPP PA 212 itu mengkaitkan peraturan yang mengatur investasi minuman keras ini dengan pembubaran Front Pembela Islam. Saat dihubungi oleh GPNN pada Minggu malam kemarin, Novel mengungkapkan bahwa pembubaran FPI oleh Presiden Jokowi adalah hasil desakan para investor miras. Yang kemudian meminta agar Wakil Presiden Ma'ruf Amin agar ikut bertindak terkait peraturan ini. Apalagi selain menjabat sebagai Wapres, Ma'ruf Amin adalah seorang kiai yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum MUI. Penolakan terkait peraturan tersebut juga diungkapkan oleh ex-pentolan FPI Habib Rizik Syihab. Lewat kuasa hukumnya Aziz Yanuar pada minggu kemarin, ia mengatakan bahwa miras adalah induk dari segala maksiat. Sebagaimana diberitakan, Jokowi pada 2 Februari yang lalu menaikkan Perpres nomor 10 tahun 2021 soal bidang usaha penanaman modal. Lampiran 3 Perpres ini mengatur soal daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Salah satunya mengatur soal bidang usaha miras. Dalam Perpres tersebut disebutkan bidang usaha industri miras mengandung alkohol berlaku dengan sejumlah persyaratan. Di saat Jokowi ingin membangun negara ini, banyak pihak yang ingin merecoki, seolah mereka tidak suka atas keberhasilan bangsa ini di bawah Joko Widodo. Mari kita ulas sedikit demi sedikit soal kebijakan pemerintah kali ini. Ya, sebelum membahas peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang mengatur tata cara investasi di Indonesia, di mana satu jenis usaha yang diatur adalah investasi miras atau minuman beralkohol di beberapa wilayah, mari kita simak data-datanya berikut. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang banyak mengimpor minuman keras dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari UN Comtrade, pada tahun 2018 menjadi nilai tertinggi dengan 40,44 juta US dollar. Padahal di tahun 2015 nilainya hanya 10,9 juta US dollar, artinya naik 4 kali lipat dalam rentang 3 bulan. Sementara itu, jika melihat impor Indonesia khusus dari Uni Eropa juga sangat besar, bahkan didominasi dari wilayah ini. Pada 2019 lalu, impor alkohol Indonesia mencapai 27,26 juta US dollar, paling besar dari wine dengan 14 juta US dollar dan pangsa pasar 14%. Sementara alkohol 80% berada di bawah 10,69 juta US dollar dengan pangsa pasar sebesar 39%. Yang kedua, pada tahun 2018 disebutkan bahwa ekspor minuman beralkohol dalam 5 tahun terakhir tumbuh cukup tinggi. Menurut Ahmad Sigit Dwi Wahyono, PLT Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian mengatakan, industri minol mencatatkan pertumbuhan nilai ekspor rata-rata dalam 5 tahun terakhir sebesar 12%. Untuk kawasan Asia Tenggara, Vietnam dan Thailand menjadi pesaing utama Indonesia. Dan yang ketiga, ada 3 perusahaan miras di Indonesia, yaitu PT Multi Bintang Jakarta, PT Bali High, dan PT Delta Jakarta Tbk yang telah memproduksi angker bir, di mana
Pemprov DKI punya saham sebesar 26% di perusahaan tersebut dan Gubernur Anies belum mau atau belum berani melepas saham tersebut.